Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ahli tuqa wal wafa. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah sehingga usia kita sudah berada pada hari ini di tanggal 2 bulan Zulhijjah. Bahwa Allah menerangkan di dalam ayat Al-Quran, bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watar, bahwa 10 hari di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang amat mulia. Wasyaf'i wal watar, baik hari-hari di hari tanggal ganjilnya maupun di hari tanggal genapnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan wa yadhkurusmallaha fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat maknanya adalah pada hari-hari Zulhijjah untuk kita banyak melaksanakan amal-amal soleh, banyak melaksanakan amal-amal kebaikan, yaitu yuzkarasmallaha, mengingat Allah, berzikir, takbir, tahmid, tahlil di bulan Zulhijjah. Dan yang paling utama amal soleh di bulan Zulhijjah adalah min ihraqid dam, menumpahkan darah daripada kegiatan kurban yang akan kita laksanakan pada hari raya Idul Adha. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Ibnu Abbas, ma min ayyamin li'amalis salih fiha ahabbu ilallah, dan barang siapa yang pada hari-hari ini di bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari bulan Zulhijjah, dia melaksanakan amal-amal saleh, ahabbu ilallah, sungguh dia sangat dicintai oleh Allah. Dan puncaknya adalah pada 10 hari pertama itu di tanggal 10, tidak ada lain dan tidak bukan, kata Nabi, bahwa yang paling utama amal ibadah, amal soleh pada 10 hari bulan Zulhijjah adalah beribadah kurban, mengalirkan darah. Karena ini adalah sesuai dengan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Kita diperintah oleh Allah beribadah untuk senantiasa salat, mengibadahi Allah, wanhar, dan kita ejawantahkan, aplikasikan, manifestasikan daripada rasa syukur kita kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Selain kita melaksanakan ibadah salat, diperintah kita juga untuk melaksanakan berkurban kepada Allah. Maka oleh karena itu syariat kurban bukan hanya dilaksanakan oleh kita umatnya Nabi Muhammad, tapi juga syariat kurban kalau kita melihat sejarah, bahkan iz qarraba qurbanan, di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan dan menceritakan bagaimana sejak Nabi Adam syariat kurban telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Qabil dan Habil diperintah oleh Allah untuk melaksanakan kurban, memberikan kurban terbaiknya kepada Allah, di mana Qabil kemudian memberikan daripada sawah ladang hasil pertaniannya, dan kemudian Habil melaksanakan kurban dengan memberikan kambing domba yang besar, yang bagus. Maka kemudian dari syariat ilah, kata Allah, orang-orang yang diterima kurbannya, dia adalah yang benar-benar orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu di sejak zaman Nabi Adam, ya, Qabil dan Habil telah melaksanakan syariat kurban. Pun begitu, yang kita tahu semuanya bahwa Nabiullah Ibrahim pun melaksanakan syariat kurban, bahkan diperintah untuk mengorbankan anaknya yang tercinta, yaitu Ismail, sampai beliau kemudian inni azbahuk, untuk kemudian memenggal atau kemudian memotong leher daripada anaknya dalam rangka kurban kepada Allah. Bahwa kurban maknanya adalah berasal dari kata qoroba, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalaulah kita ingin dekat kepada Allah dengan lebih dekat lagi, maka buktikan kedekatan kita melalui pengorbanan kita kepada Allah. Unjukkan rasa pengorbanan kita kepada Allah sebagai jaminan aplikasi daripada kecintaan kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah,
karena begitu cintanya Allah kepada kita dengan memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa setiap saat, maka kita aplikasikan kecintaan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu, maka kemudian dari zaman-zaman terdahulu umat-umat terdahulu telah melaksanakan kurban kepada Allah, maka syariat kurban pun disyariatkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad. Begitu pentingnya kurban, maka Nabi kita Muhammad tidak pernah melewatkan 1 tahun pun untuk tidak melaksanakan kurban. Maka kalau kita ingin mengikuti sunnah daripada sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan sampai lepas 1 tahun pun kita tidak berkurban. Maka kurban itu bukan soal kemampuan, tapi kurban itu adalah kemauan. Maka barang siapa yang ingin punya kemauan mendekatkan diri kepada Allah agar posisinya sangat dekat kepada Allah. Kalaulah kita kemudian dekat posisi kita kepada bos kita, kepada gubernur, kepada presiden, maka akan banyak manfaat yang kita terima karena kita berada pada posisi paling dekat kepada bos kita atau gubernur atau presiden. Maka manfaat yang luar biasa juga akan kita terima manakala kita dekat posisinya kepada Allah. Maka untuk mendekatkan posisi kita kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, di bulan Zulhijjah ini tidak ada amal terbaik selain min ikhraqid dam, kita kemudian memotong, kemudian mengalirkan darah dengan kita berkurban kepada Allah. Maka oleh karena itu amalan ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi amalan sunnah. Bahkan Nabi pernah bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa yang punya kemampuan, dia punya kelonggaran harta, maka kemudian dia falam yudhah, dia tidak mau melaksanakan kurban, maka kemudian kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia kemudian mendekati tempat salat kami. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang menggaris bawahi bahwa begitu pentingnya bagi kita yang memiliki kelonggaran rezeki, kelonggaran harta yang mungkin penghasilannya melebihi daripada UMP, upah minimum provinsi atau upah minimum regional. Kalaulah di Jakarta 5 juta ke atas, orang-orang yang berpenghasilan 5 juta ke atas, maka tentu saja dia harusnya sudah memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan kurban di tahun ini. Maka saya mengajak sebagaimana Nabi mengajak kepada para umatnya dengan mencontohkan setiap tahun Nabi kita Muhammad enggak pernah lepas setiap tahunnya melaksanakan kurban kepada Allah. Ketika beliau ingin memotong kurban, terus kemudian Nabi berkata, ya Allah, haza min Muhammad wa haza min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Setiap tahun Nabi kita melaksanakan kurban sebagai makna bahwa pentingnya ibadah ini bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka insya Allah, kalaulah kemudian kita ingin mendekatkan diri kepada Allah sebagai syiar tauhid kita kepada Allah, sebagai syiar takwa kita kepada Allah, maka jangan sampai tahun ini terlewat dari usia kita tanpa kita berkorban kepada Allah. Saya ulangi lagi, kurban bukan kemampuan, tapi dia adalah kemauan. Masih ada waktu 8 hari. Siapa yang mau, insya Allah Allah akan mampukan. Maka mulai saat ini, mulailah memiliki kemauan, niat kepada Allah, diberikan kelapangan rezeki, maka insya Allah pada hari nahar, hari kurban, kita menjadi orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang berkurban untuk mengorbankan harta kita sebagai manifestasi daripada tasyakkur kita, kesyukuran kita kepada Allah, sehingga kita diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ayo semuanya, mulai dari pengurus DKM, Masjid Al-Wusta, para jamaah seluruhnya,
dari jamaah Masjid Al-Wusta dan sekitarnya di wilayah Pondok Bambu ataupun di luar Pondok Bambu, saya mengajak semuanya, kita masih punya waktu 8 hari lagi untuk kita berniat memampukan diri kita di hadapan Allah, untuk kita mengejawantahkan, mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah dengan berniat kurban di Masjid Jami Al-Wusta Pondok Bambu ini. Harganya 3,6 juta rupiah saja, sudah termasuk ongkos operasionalnya. Yuk, yang masih ada keinginan untuk berkurban di tahun ini, jangan lewatkan kurban terbaiknya untuk diserahkan, diamanatkan kepada kami panitia daripada kurban Masjid Jami Al-Wusta. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan balasan yang sempurna. Jazakallah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.